Anjasmara adalah tokoh legendaris seorang putri dari kerajaan Majapahit. Kisahnya sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjasmara adalah nama dari Putri Patih Logender. Ini adalah putri yang berjiwa agung. Bersama dengan Raden Damarwulan, ia telah mewariskan keteladanan dan atas keagungan serta keteladanan sang putri Anjasmara. Maka kemudian, masyarakat kerajaan Majapahit mengabadikan namanya menjadi nama sebuah gunung, yaitu Gunung Anjasmara. Diceritakan, sebelum Raden Ayu Anjasmara dipersunting Damarwulan atau Damar Sasongko, ia sempat menjadi selir dari Minak Jinggo atau Adipati Blambangan. Adipati Blambangan adalah salah satu orang yang tewas dalam peperangan karena memperebutkan tahta raja dan ingin menjadi suami Ratu Kencana Wungu. Raden Ayu Anjasmara memang merupakan selir Adipati Blambangan. Namun diam-diam di tengah cerita itu, Raja Damarwulan rupanya telah membuat janji dengan Raden Ayu Anjasmara untuk menikahinya dengan harapan mendapatkan pusaka gada andalan Adipati Blambangan. Setelah Raden Ayu Anjasmara mengkhianati Adipati Blambangan, ia pun menjadi istri dari Damarwulan. Tepatnya, pasca perang Adipati Blambangan dengan Damarwulan terjadi, di mana perang tersebut akhirnya dimenangkan oleh Damarwulan. Kini Raden Ayu Anjasmara dimakamkan di Kompleks Pemakaman Umum Troloyo, berdampingan dengan makam Ratu Majapahit terakhir, yakni Gusti Ayu Kencana Wungu. Sosok Anjasmara disebutkan dalam sepenggal cerita tentang perjuangan Satria Damarwulan. Kebanggaan Mojopahit, meski bukan dari serat, Damarwulan dan kisah sang satria sendiri masih simpang siur. Setidaknya ada setitik unsur kuno dalam tembang klasik yang termaktub dalam budaya Jawa. Dari tembang ini bisa menjadi petunjuk kecil dalam bahasa Jawa, terjemahan dalam bahasa Indonesia, yaitu, "Wahai Anjasmara adindaku, permata hati, carilah berita kekasihmu tak urung jeti mayat, berada di kota Probolinggo, bertempur melawan Wurubisma. Tinggallah berbahagia wahai kekasihku yang cantik, Kakanda memohon diri untuk mati." Rupanya, penggalan tembang Macapat ini adalah bagian dari kisah satria Damarwulan yang akan berangkat berperang melawan Raja Blambangan. Sebelum berangkat, sang satria andalan Wilwatikta ini berpamitan dengan istrinya, Dewi Anjasmara. Keduanya berada dalam lingkaran bangsawan kerajaan yang sering berinteraksi satu sama lain karena kegiatan ayahanda mereka yang tak jauh dari urusan istana. Damarwulan merupakan putra dari Patih Maudoro, sedangkan Anjasmara merupakan putri dari Patih Logender. Singkat cerita, Anjasmara dan Damarwulan yang kasmaran merupakan pasutri yang baru saja menikah. Keduanya masih berada di masa bulan madu dan masih hanyut di mabuk cinta dalam biduk rumah tangga yang baru saja mereka bangun. Sebagai pasangan yang baru saja menikah, tentunya sang istri selalu ingin berada dekat dengan suaminya. Sang suami pun didapuk membela negara untuk menumpas pemberontakan kerajaan bawahan. Anjasmara tak rela melepas suaminya pergi berperang. Meski demikian, itu merupakan tugas negara. Dia bahkan ingin mengikuti kemanapun suaminya pergi, meski dalam medan perang yang penuh mara bahaya sekalipun. Suatu hari, Damarwulan mengajak istri tercintanya kemanapun Anjasmara inginkan, seharian mengajak istrinya bersenang-senang. Kemudian Anjasmara pun lelah dan tertidur. Kesempatan ini pun digunakan Damarwulan untuk pergi berperang, karena jelas saat istrinya terbangun pasti dia tak akan tega meninggalkannya. Sedangkan istrinya pasti tak akan mengizinkan suaminya pergi. Kemudian Damarwulan pun menuliskan surat untuk Anjasmara yang berisi tembang asmaradana penuh ungkapan cinta yang ditinggalkan di samping istrinya yang lelap tertidur. Damarwulan pun berangkat berperang ke Probolinggo melawan Raja Blambangan yang katanya dipimpin oleh Minak Jinggo. Blambangan sendiri merupakan kerajaan bawahan Majapahit yang membelot karena Minak Jinggo menyatakan perang karena janji lamarannya diingkari oleh Ratu Kencana Wungu. Blambangan adalah daerah Banyuwangi, sedangkan Probolinggo
adalah perbatasan antara wilayah pusat, Majapahit dan Blambangan. Singkat cerita, akhirnya Damarwulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo, dan Ratu Kencono Wungu malah menjadi istri baru Damarwulan. Karena Kencono Wungu seorang ratu, sehingga posisi Anjasmara sebagai istri pertama pun tergeser. Sehingga sang ratu pun menjadi permaisuri. Cukup tidak adil bukan? Meski demikian, Damarwulan sejatinya tak terlalu tertarik dengan Kencono Wungu dan tetap menempatkan Anjasmara di tempat tertinggi di hatinya. Disinilah peran Anjasmara yang setia pada suaminya. Menanti kekasihnya pulang membawa kabar gembira. Seorang wanita yang tangguh, di mana pengabdiannya pada orang terkasihnya, menjadikan suaminya punya posisi yang tinggi. Meski dirinya akhirnya harus merelakan berbagi suami, Hidei, lupakan tentang Kencono Wungu, kisah tembang Asmaradana jelas. Hanya tentang Anjasmara dan Damarwulan yang sedang kasmaran, namun harus berpisah. Entah dari mana kedua pasangan ini berasal. Yang jelas nama dua sejoli di zaman modern ini. Kedengarannya agak terbalik. Damarwulan terdengar seperti nama perempuan. Sedangkan Anjasmara malah kerap dipakai sebagai nama laki-laki. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.